Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-haditsu tasi'u, adapun hadis yang ke-9, an Umar radhiyallahu anhu qala, yaitu diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, ingat sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam qad qala, yaitu sungguh telah berkata nabiyukum, akan lafaz inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah yarfa'u, yaitu mengangkat Allah, bihadzal kitab, sebab ini kitab Al-Quran, aqwaman, akan beberapa kaum yang bisa membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadha'u bihi akharin, dan merendahkan Allah, bihi, sebab ini kitab, akharin, akan yang lain, orang yang tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hukum Al-Quran, atau tahu tapi tidak mengamalkan, bahkan menyeleweng, jatuh nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Wa tamamuhu, adapun sempurnanya hadis ini dipangkas, karena untuk dipangkas, dimasukkan hanya inti hadisnya saja. Wa tamamuhu, adapun sempurnanya hadis, anna Nafi', yaitu sungguhnya Nafi' bin Abdul Harith, laqiya Umar bi Asfan, yaitu bertemu Nafi' Umar akan Umar di Asfan, 70 kilo dari Mekah ke utara. Di situ ada sumur diberi nama Bi'rut Tuflah, sumur yang diludahi oleh Nabi SAW, dari asalnya airnya pahit menjadi tawar. Bi'ru Asfan atau Bi'rut Tuflah. Kami dulu sering dibawa ke sana oleh Syekhuna Muhammad Ismail. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah, dan ada siapa Umar yasta'miluhu, yaitu menjadikan amil. Umar menjadikan amil, itu menjadikan duta atau pegawai atau pejabat. Ya Umar, hu akan Nafi' ala Makkah, atas Makkah. Faqala, maka berkata ay Umar, man ista'malta ala ahli wadi, akan siapa ista'malta, mengangkat jabatan, mengangkat pejabat kamu, ala ahli wadi, atas ahli wadi. Yang dimaksud ahli wadi, ahli Asfan. Ahli Asfan. Asfan siapa? Seperti duta Tebuna Sayyidina Umar kan Nafi' maula Umar. Faqala, maka berkata Nafi' ibn Abza, akan ibn Abza. Qala, berkata Umar, wa man ibnu Abza, adapun siapa yaitu ibnu Abza, siapa dia? Qala, berkata Umar, maulan min mawalina, yaitu satu maula daripada maula-maula kami, ada di antara budak kami lah, mantan budak kami. Qala, berkata Umar, fastakhlafta alaihim maula, maka apakah menjadikan khalifah, artinya menjadikan amil kamu, alaihim, atas ahli wadi, maula akan maula? Qala, berkata Nafi', innahu qari'un li kitabillah, sesungguhnya ibnu Abza yaitu membaca akan kitabnya Allah. Oh, dia itu hafid dia azza wa jalla. Wa innahu alimun bil faraid, sungguhnya ibnu Abza yaitu alim akan faraid, ilmu faraid. Faqala Umar, maka berkata siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini paling senang kepada ahli Al-Quran, walaupun masih anak muda. Maka di masa
kepemimpinan beliau mempunyai majlis syura spesial yang terdiri dari anak-anak muda yang hufaz, yang paham tentang Al-Quran, di antaranya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faqala Umar, kamu itu kok menjadikan budak sebagai duta Islam? Alim dia, Sayyidina Umar kata. Dia hafid, dia alim ilmu faraid. Dok, CV enggak mau. Sengaja. Faqala Umar, maka berkata siapa? Sayyidina Umar. Ama, ini inti hadisnya. Ingat, kenapa tidak? Inna nabiyakum, sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam qad qala, yaitu telah berkata, sungguh telah berkata nabiyukum, innallaha yarfa'u bihadzal kitab, sungguhnya Allah, yaitu mengangkat Allah dengan ini kitab akan beberapa kaum, wa yadha'u bihi akharin, dan menjatuhkan Allah bihi dengan ini kitab akan kaum yang lain. Iya ya, kata Sayyidina Umar, dengan ini Al-Quran, dengan ilmu agama, Allah mengangkat derajat kaum. Tapi orang-orang yang membangkang terhadap Al-Quran dan agama dijatuhkan oleh Allah SWT, walaupun dia sebenarnya keturunan orang mulia. Qala al-Ubbi rahimahullah. Kalau seperti itu santri dikasih harkat qala al-Ubbi, dikasih harkat Ubbi. Nanti kalau enggak diharkat dibaca Ubay atau Abi rahimahullahu ta'ala. Fihi, yaitu di dalam hadis, i'tibarun nasab fil wilayah, adapun dihitungnya nasab di pemerintahan. Artinya kalau ada masih alim nasabnya tinggi, itu pilih. Arwajat lakar katoronna kelibun kona boleh, bisa karena ada darah di situ yang mengalir, bisa memimpin. Orang-orang akan berbicara dan mendukung. Wa annal ilma wal Qur'an yujbirani naqsan nasab, dan sesungguhnya ilmu dan Al-Quran yaitu menambal keduanya akan kekurangan nasab. Nasabnya tidak tinggi tapi punya ilmu, juga mulia. Intaha, selesai qaulul Ubbi. Qala Syekhuna Al-Harari, berkata siapa? Guru kami Syekh Muhammad Amin Harari rahimahullah. Wa ma'na al-hadis, adapun maknanya hadis, annallaha ta'ala yarfa'u bil Qur'an darajat aqwamin, sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu mengangkat Allah sebab Al-Quran darajat aqwamin, akan derajatnya kaum. Wahum, adapun aqwam, siapa itu yang diangkat oleh Al-Quran? Man amana bih, yaitu orang yang iman man dengan Al-Quran, wa amila bimuqtadah, dan mengamalkan man bimuqtadah, akan tujuan Al-Quran. Wa yahuttu bihi aqwaman akharin, dan menjatuhkan Allah dengan Al-Quran, sebab Al-Quran aqwaman, akan kaum yang lain. Wa hum man a'rada anhu, siapa yang dijatuhkan? Adapun kaum aqwaman akharin, yaitu orang a'rada yang berpaling man anhu dari Al-Quran, wa lam yahfaz wasayah, dan tidak memelihara, tidak menjaga, tidak mengamalkan man wasayahu, akan wasiat-wasiat Al-Quran. Wa ibaratul Qurtubi, adapun ibaratnya Imam Qurtubi, yaitu lafaz yakni menghendaki Nabi akan lafaz yusyarrafu wa yukramu fid dunya wal akhirah, dimuliakan man yang hafal Al-Quran, yang mengamalkan isinya, dimuliakan man wa yukramu, dan dimuliakan man fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wadzalika, adapun itu syaraf wal karam, bisababil i'tina'i bih, yaitu sebab al-i'tina,
menjaga bihi akan Al-Quran, i'tina itu mementingkan, mana asalnya wal ilmi bihi, dan mengetahui bihi akan Al-Quran, wal amali bima fihi, dan mengamalkan akan perkara yang ada dalam Al-Quran. Wa yada'u dan menjatuhkan Allah, yakni wa yada'u di sini, wa yada'u dan jatuh man, bukan kepada Allah, dan jatuh man, ini tafsir, yakni artinya yuhaqqar wa yusawwar, dihinakan man dan yusawwaru, ya dihinakan juga, makna asalnya dikecilkan. Fid dunya wal akhirah, wa dzalika, adapun itu tahqir wa tasghir bisabab tarkihi, yaitu sebab meninggalkan nyaman, wal jahli bihi, dan bodoh dengan Al-Quran, bisabab tarki, meninggalkan Al-Quran, bisabab tarkihi iyahu, meninggalkan Al-Quran, wal jahli bihi, dan bodoh dengan Al-Quran, wa tarkil amal, dan meninggalkan mengamalkan dia akan Al-Quran. Waqala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, inna Allah ta'ala yarfa'u man 'amila bil ilmi wa yadha'u man lam ya'mal bih. Sesungguhnya Allah ta'ala yarfa'u, yaitu mengangkat Allah, man akan orang amila yang mengamalkan, man bil ilmi dengan ilmu, wa yadha'u dan menjatuhkan Allah, man akan orang lam ya'mal yang tidak mengamalkan, man bihi akan ilmu. Wal ilmu, hali adapun ilmu, min haitsu innahu ilmun, dari sekiranya sungguhnya ilmun, yaitu ilmu, la yadha'u, yaitu tidak jatuh ya ilmu. Ilmunya sendiri, dimanapun dia berada tetap mulia. Ilmunya sendiri dimanapun dia berada tetap mulia, seperti Al-Quran. Dimanapun dia bersarang tetap mulia Al-Quran. Di hati orang kafir sekalipun, ada orang kafir hafal Quran, Qurannya tetap mulia. Ada orang kafir alim ilmu agama Islam, ilmunya tetap mulia. Tapi apabila mereka berpaling dari Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran dan ilmu itu sendiri, Al-Quran dan ilmu itu akan menjadi hujjah yang memberatkan diri mereka. Artinya mereka bukan tambah mulia, tapi akan tambah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha fil kawkabil wahaj. Kawkabil wahaj ini kitabnya Syekhuna Muhammad Amin Harari, Al-Kawkabul Wahaj fi syarhi Sahih Al-Imam Muslim bin Hajjaj. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkat siapa Allah akan orang-orang yang beriman, alladhina minkum, sebagian dari kalian. Nah, minkum ini litab'id katanya, sebagian, tidak semua. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan alladzina akan ilmu, darajatin, diangkat oleh Allah, darajatin, akan banyak-banyak derajat. Qala Imam Nuruddin As-Samhudi, berkata siapa Imam Nuruddin As-Samhudi rahimahullah, wa huwa, adapun qaulu ta'ala min atfil khas alal am, yaitu daripada mengatapkan perkara khas kepada yang umum. Lianna ulama, karena sungguhnya ulama akhassu, yaitu lebih khusus minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Wa yakunul makna, dan ada apa makna, yaitu annahu, sungguhnya Allah yarfa'ul mu'minina, yaitu mengangkat Allah al-mu'minin akan orang-orang mukmin, ala ghairil mu'minin, atas selain orang-orang mukmin. Wa yarfa'ul ulama, dan mengangkat Allah akan ulama, minal mu'minina, sebagian dari orang mukmin, ala baqiyatil mu'minin, dari semua orang mukmin secara umum. Jadi kalau kita sudah beriman, berarti kita sudah diangkat oleh Allah, daripada yang tidak diangkat. Siapa yang tidak diangkat? Orang kafir. Ketika kita sudah beriman, terus ngaji melolok, diangkat terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada yang tidak mengaji. Walidah, dan karena ini jaa datang an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini agak iskal kepada saya ini, tapi lafadznya Imam Samhudi begitu.
Walida, dan karena ini datang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala hali berkata Ibnu Abbas, apa lafal? Nah, sebenarnya tidak usah qala ini. Walida Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yarfa'illahu. Mau dianu di sini. Mau dibuang qalanya nanti. Yarfa'illahu alladhina utul ilma. Ini tafsirnya ayat. Mengangkat siapa Allah akan orang-orang yang diberikan alladzina akan ilmu alladzina amanu, di atas orang-orang yang iman, alladzina darajatin akan banyak-banyak derajat. Rawahu ad-Darimi, meriwayatkan akan qaul Ibnu Abbas, siapa Imam ad-Darimi. Wa fi riwayatin anhu, dan disebut dalam sebagian riwayat, dalam satu riwayat anhu dari Ibnu Abbas, lil ulama'i darajatun, yaitu bagi ulama adapun banyak-banyak derajat, fauqa darajatil mukminin, di atas derajatnya orang-orang mukmin, bi sab'imi'ah, dengan 700 derajat. Ma bainad darajatain, adapun di antara dua derajat, khamsumi'ati sanah, yaitu perjalanan 500 tahun. Tinggi, maksudnya pangkatnya di akhirat begini. Orang alim itu yang mengamalkan ilmunya dibanding yang tidak punya ilmu sama sekali, tinggi derajatnya, 700 derajat. Satu derajatnya itu perjalanan berapa? 500 tahun. Jadi satu derajatnya sudah jauh di atas bungkon. Maka 500 tahun coba. Jadi cemot ini. Aruh bungkon siapa? Bungkon hadari dan malaikat. Aruh hadari. Aruh yang atas boleh. Aruh kain loh. Aruh kain. Terus. Syekh Taifur pernah ada bahwa beliau pernah kedatangan seorang wanita di antara orang-orang yang ahli thariqah Naqsyabandiyah. Kemudian wanita itu bercerita kepada Syekh Taifur, anu kiai abdina amimpe kiai fulan. Terus dari mah Eki amin penali to terus jauh lagi terus dak remaja kiap tidak tanya dalam mimpi ke malaikat karo roman sehera terlima sehera malaikat macam ganteng. Oh terlima kiai fulan mun kiai fulan karo wetos jauh cemot ni gini tu Allah Osa noro nah apa ngontar kasa ini noro kapal ini dalam mimpi ya heran teriak kapal nyaman kecuang. Jadi seperti bintang ke bintang, ada sebagian ulama yang memberi contoh derajat orang suarga nikah kamu roman si Jailani orang setera jadi seperti dengan mata Moncibosi, judisaan subhanallah. Jadi alam itu, alam akhirat itu terbuka luas. Ini kita mikir ini saja sudah tidak bisa. Sampai saat ini belum ada seorang pun yang bisa mengukur jarak dari bumi ke langit. Ke bulan ini ke semak, ke langit belum ada. Sekian ribu kaki, sekian juta kaki, sekian miliar kilometer belum. Makanya orang kafir dasar mereka tidak punya inayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, tidak punya iman, sulit untuk menerima kisah Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengedepankan akal. Masa. Sekarang ini kemarin bulan Rejab kemarin masih ada orang Kristen yang mengunggah video di Facebook. Selamat datang, kata dia, naudzubillah, selamat datang bulan di mana orang-orang Islam dibohongi oleh nabinya. Langsung ngojak senikah, dibohongi oleh nabinya karena nabinya orang Islam itu mengaku sampai ke langit
pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, masuk ke surga, masuk neraka. Ada survei selamat atas datangnya bulan di mana orang-orang Islam dibohongi oleh nabinya. Sanikah? Aduh, dari saking bebas itu, jadi ku bertangkapan. Menerima Madura kan tak usah tangkap kan? Kelentong TV pun masyarakat. Coba ke Madura, entah kelentongnya kau jaya. Lah, okay, kau tu ngaku gila, malah lepas. Mengaku gila, lagi. Enten pas proses dengan polisi, enten negara kartu engsor, nah nyaman. Alasnya kan lagi dikakepi mas. Bahkan dalam minggu ini ada yang mengaku Nabi yang ke-26 lagi. Dalam minggu ini kan menyambut datangnya bulan Ramadan, ada seorang keturunan Cina yang mengatakan saya ini adalah Nabi yang ke-26 yang diutus oleh Allah, beda alam dengan oleh Allah untuk membenarkan, meluruskan Nabi yang ke-25. Alhamdulillah. Ia mun pola nampak anu ngakini kan apanya mana mak ngak mengakini kejek lagu kon lagi kan. Apa boleh orang ngir-sengiran ya no. Ayo siapa yang mau daftar menjadi Nabi ke-27, ke-28 dan ke-29 harus antri ikhwah. Engkau kisah nomor 6 lekor. Jangan kini ke Jaipon ben Kapolri makin isare. Karena Kapolri lah Kristen gimana? Tapi bagus. Dicari dan Interpol bukan hanya dicari di Indonesia. Kita orang yang mendatang je daerah mah. Lepas pas memiliki pentol, lepas bahaya pentol tahu nih gula. Kini sulit nggak kini semak ben reng-oreng meskipun saya kini pun. Tapi sepertinya bukan di Indonesia. Dia itu mungkin ada di luar negeri. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm, bersaksi siapa Allah akan sungguhnya perkara tiada Tuhan kecuali huwa Allah, wal malaikatu dan para malaikat, wa ulul ilmi dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Orang bisa bersyahadat dengan baik, dengan benar, dengan nilai yang tinggi setelah Allah dan malaikat adalah orang-orang mukmin, adalah orang-orang mukmin yang mempunyai ilmu. Fabada'a, maka memulai Allah Subhanahu wa taala binafsihi dengan zatnya Allah, wa tsanna, dan menomorduakan Allah bimalaikatihi akan malaikatnya Allah, wa tsallatsa, dan menomortigakan Allah bi ahlil ilmi akan ahlul ilmi. Fanahi maka cukup kepadamu, bihada dengan ini, qaulihi ta'ala, syarafan, kemuliaannya, wa jalalatan, dan keagungannya, wa nublan, sama dan kemuliaannya dan pangkatnya nublan itu. Idh law kana thamma man huwa asyrafu minal ulama'i la qaranahu min Allah ta'ala, karena law kana jika ada thamma yaitu di sana man siapa orang, huwa adapun man, asyrafu yaitu lebih mulia minal ulama daripada ulama, la qaranahu min Allah ta'ala, maka sungguh masar yang menutur masar mabern menyamakan, dibuat bergandeng. Allahu akan min Allah dari Allah Ta'ala, bismihi bergandeng bareng dengan namanya Allah, wasmi malaikatihi dan nama malaikatnya Allah, kama qarana ismal ulama, seperti yang membarengkan atau menyandingkan atau menyamakan Allah ismal ulama akan nama ulama. Intaha, telah selesai qaulus Samhudi fi Jawahiril Iqdain, di dalam kitab Jawahiril Iqdain. Ini kitab sulit sekarang, teman-teman nyari tidak dapat. Saya suruh cari di Mekah. Di mana mau Jawahiril Iqdain mesti kalah mbak. Jadi saya malam-malam sesudah mengaji di Rosaifah, saya punya uang kalau tidak keliru 200 real. Apa itu uang pribadi atau dikasih Abuya sepertinya waktu itu 200 real, tapi sepertinya bukan Abuya. Abuya itu nggak pernah ngasih uang 200 real, pasti di atas itu, minimal 300. Akhirnya
Saya kalau punya uang, kalau masih bujangan, pasti ke toko kitab. Karena saya tidak senang baju dan perhiasan. Baju saya apa adanya, walaupun saya sering punya uang waktu masih bujangan. Kalau pakai bujangan banyak peseh. Karena amal-amal lagu banyak, saya datang peseh. Mau gigi bujangan gula, Allah area mau datang peseh. Ya mau lagi kami. Siapa-siapa saya mau lagi ria, maka kapengat tidak akan pernah kosong. Benar itu, saku saya nggak pernah kosong, walaupun hanya 2.000 rupiah. Ya walhasil ada kan. Saku tak pernah kosong. Ya di otang biasa, otang 1 juta, 20 juta biasa. Walhasil ada kebutuhan untuk beli Indomie lah. Maka gula di SM 200. Saya kalau masih bujangan punya 200 itu sudah serasa banyak. Hari besar ya. Cuma 100 alunna yauma idin anin naim. Hari beli apa yang tak beli. Hari dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah. Meloloh di hati seperti itu. Akhirnya jalan satu-satunya pergi ke maktabah. Akhirnya pergi ke toko kitab. Malam-malam itu kok beli kitab apa ya? Soalnya gue takut kok beli kitab pria kok benih kiai, kok beli anan kiai, kok boleh kiko biar petang kitab. Tapi cintaku kepada kitab tidak bisa dibohongi. Akhirnya depan ke umroh tabangki sekarang Syekh Abdul Qadir Dabuan. Syekh Abdul Qadir Dabuan senior dan bulan nggak sami-sami ngaji ke Syekh Jabir, tapi umurnya tidak beda dengan Syekh Jabir. Sepuh. Orang yang sangat peduli kepada kami, kepada Al-Fakir mobil khusus. Kalau ndak ngaji itu pesen, ayo Abdul Wasi montapangki buan dari 5 bulan tak datang ke kajian, padahal ki 5 hari. Buat dari 5 bulan bentar ngaji udah kan 5 hari kan 5 bulan tepangki dan maban habis melihat kitab sini. Kitab apa? Tak ada yang top tidak bingung. Pendapat ngereng tunjukkan kepada Abdinah ngubeng na kitab apa? Andi PC berapa ban? 200 rial. Nang mikir pai kembali ban. Syekh Abdul Qadir Dabuan rahimahullah. Karo putur Syekh Abdul Qadir Dabuan, kita yang Mursyid Ismail, saya suruh ban pote. Karo Syekh Abdul Qadir Dabuan. Alim faqih orangnya. Tapi ngaji sampai saya ngaji. Ngaji Syekh Muhammad Ismail di antara pasrah aki ban Syekh Ismail kayak gini kan. Beringin Muhammad. Ada riwayat begitu. Tetapi kini karabu ngaji ke Syekh Ismail dimin. Syekh Ismail saya ngaji ke Syekh Muhammad. Kenapa dia masih ngaji kepada Syekh Muhammad? Takon. Saya nggak beringin. Tetapi mana bi bedalora mekanika baganti abana baganti sesepuh, maka salah satu santri senior yang alim ada di sampingnya. Begitu juga Syekhna Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir ketika wafat Syekhna Ahmad Jabir Jubran rahimahullah, menjadi pendamping utama, menerima wasiat juga. Bahkan ketika mau pergantian kitab, kalau mau berganti kitab di Mekah itu bingung para masyayikh. Artinya bingung apa ya? Marian kitab pria apa kecuali kutubus sittah. Kalau kutubus sittah mari Bukhari, Muslim dan seterusnya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi kalau kitab yang lain mereka masih berpikir, kenapa? Mayoritas mereka itu mengedepankan isyarat. Isyarat apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Istikharah. Sering datang kepada ini. Siapa namanya? Abdul Qadir Dabuan. Abdul Qadir Dabuan ini di Syekh Muhammad Ismail, khususnya di Syekh Ali Ahmad Jabir.
engkau malam datengin si Jabir bani pakon maca kitab bulan ganteng mas pas urusan benereng mati meloloh urusan benereng sesedo ini urusan pensiun lo dari maca kitab apa sih dan jika tin pola lagi kok gokian asat aja gini gila asat aja nanti Syekh Abdul Qadir Dabuan gini kan Syekh Abdul Qadir Dabuan mikir pada bumbaan malah Jawahirul Iqdain baca min awali ila akhirih. Kenapa boleh saya baca jadi keluh beli jadi pas baca menikuni beli berempas ya ini paling 10 rial 15 rial pesen 200 tidak beli lain apa kita beli kitab jadi ya baca dulu enten apa boleh beli Bahjatul Mahafil berempat 2 jilid paling seket kini kasih seket bendu polo petang polo ki kare 130 polo lah jadi 2 ban baca kedua min awwalihi ila akhirih lah assalamualaikum untuk aduh memang gimana 2 gini guna buka ternyata Jawahirul Iqdain Fadilanah Al-Iqdain 2 ikatan mulia apa itu 2 untayan mutiara Jawahirul Iqdain 2 untayan atau ikatan mutiara apa 2 mutiara itu yang satu ilmu yang satunya nasab yang satunya nasabnya Kanjeng Nabi itu tidak bisa ditawar boleh alim tak alim sekali mohon habaib kan mulja karena muljanya zati jelas la mulja mohon habaib mun tak bisa tadi habaib ngaji tuh mun terang mulja kudu ngaji maka sebagian ulama tanya aki kiai katina paktina tero gempang masuk swarga bana di santri ya punten ngaji nyari pengajian abdi na montuan lebih sebida kongor bentro gempang apa aja masuk surga tero gempang ngaji dan datang ke pengajian niat ngaji gempang masuk surga oh ingki mak bisa kiai dari mana dari Gusti Allah Subhanahu wa taala dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah barang siapa yang menjalani jalan ngaji maka ibu gempang masuk surga betul subhanallah ngaji yang kui kini ke cerita Indonesia yang kuna salah setongan dia yang guna berpain cek sih ngaji je pun orang sepuh kini ngaji tak abid situ mau ini soal macam ini pengaruh hujan engkau si mengorok boleh lembat tak ada mati ya kan taruh aku ngaji sekejap mati ada lu ini engkau ke soal dewa subhanallah ini napanya mana Jawahirul Iqdain wa awrada Suyuti fil Jami' As-Saghir dan mendatangkan siapa Imam Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir an Anas radhiyallahu anhu marfu'an hadis marfu' al-hikmatu tazidu syarifa syarafan adapun hikmah ini ilmu maknanya ya tazidu yaitu menambahkan hikmah asy-syarifah akan orang mulia syarafan akan kemuliaan orang mulja putrana kiai mulja putrana bupati mulja pas andi ilmu jan mulja wa tarfa'ul abdal mamlukah dan mengangkat hikmah akan budak yang dimiliki kita ini tidak ada yang budak merdeka semua kita budak sekalipun kalau punya ilmu diangkat oleh Allah hatta tajlisahu majalisal muluk sehingga mendudukkan hikmah akan abid majalisal muluk di tempat duduknya raja tadi itu Ibnu Abzah itu
Ibnu Abza maula minal mawali, tapi karena hafal Quran dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan dikatakan innahu, sungguhnya hadis mauqufun, yaitu mauquf ala Anas, atas Sayyidina Anas. Artinya sebagian ulama mengatakan itu adalah perkataan Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Wa qala Wahb bin Munabbih rahimahullah, yatasha'abu minal ilmi syarafuh. Yatasha'abu, bercabang, berarti ilmu misalkan bunter. Dari ilmu ini itu bercabang-cabang. Minal ilmi, daripada ilmu, asyarafu, apa? Satu, kemuliaan. Wa in kana sahibu kadanian, dan walaupun ada siapa sahibuhu, yang punya ilmu, danian, yaitu orang rendahan. Orang yang rendah andi ilmu terangkat. Wal izzu wa in kana muhinan, dan apa namanya, kemuliaan, wa in kana, dan walaupun ada sahib muhinan, yaitu hina. Wal qurbu, dan dekat. Wa in kana qasiyan, dan walaupun ada ya sahib qasiyan, yaitu jauh. Munadi ilmu semua Mas, di ilmu. Jadi namanya mana? Beda kanca gula dari Sampang, kancan leja ini boleh nyaman Halimi. Halimi ini kini terus koros ngaji ke Mekah, pakon ke berisi. Compon beni poterang kiai, beni lora, beni tokoh, orang tani biasa. Tapi yang ilan bulan lakar diantara santri ke berisi, seloros si alim Haliminya. Jadi berdeki makin ki Paleman di Mekah, kirim ke Mekah. Ini pintar macam kitab. Pintar macam kitab, rajin, tawadhu. Nang ida ada tu ngaji. Padang ke Habib Umar, padang ke Sayyid Hamid, padang ke Syekh Ali, padang ke masyayikh lain. Ben Habib Umar tentada tanyaki. Tentada tanyaki. Ada ain Halimi, sampai pernah menebi pasaan kan bedetu uman ubang. Teng ponto topan pasaan kasar. Ki Halimi siapa kau nak datang? Halimi, masya Allah. Santan kula sekolah ralen kula. Ternyata santre. Panjenengan apa lagi barisi santre tidak? Oh, beni keluarga punten santre. Asli santre. Subhanallah. Mungkin Paleman ki nyari ki santre se pas rekan sareng ke barisi pakabin ki sami-sami ngapti ka kalian bulan. Wan nublu wa in kana haqiran, dan kemuliaan, dan walaupun ada ya sahib yaitu haqir. Wal mahabatu wa in kana wadi'an, dan haibah, dan walaupun ada sahib wadi'an yaitu rendah. Wa qala Ali radhiyallahu taala anhu, kafa bil ilmi syarafan, cukup dengan ilmu syarafan mulianya. Ayyad da'iyahu man la yuhsinuh, apa harus mengaku akan ilmu man, siapa orang la yuhsinu, yang tidak bisa berbuat baik, man akan ilmu, wa yafrahu wa yafrahah, dan bangga man idza nusiba ilaihi, apabila disandarkan man ilaihi kepada ilmu. Ilmu itu mulia, Ibnu Sidina Ali. Tak percaya, coba dari saking mulianya ilmu, orang tadi ilmu muni kocak alim pakun perak umon bulan roh alim, padahal dia tak tahu ilmu sama sekali. Ajak kincak huri seneng Mas, ngaku engkau alim makin tak alim. Wa kafa bil jahli damman, dan cukup dengan kebodohan damban hinanya, ayyatabarra minhu, apa harus melepas diri, bihi minhu dari jahl, man siapa orang, huwa yang adapun man yaitu ada di dalam jahil. Orang bodoh, kebodohan itu memang betul-betul membuat hina. Masa loh orang bodoh ikut jak bodoh tanda oh bodoh kan, siapa sih bodoh? Egoan tanda. Berarti kebodohan itu memang
bukan sesuatu yang dicari. Amma Sayyidina Umar, adapun Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, fa huwa, maka yaitu adapun Sayyidina Umar khalifatu Rasulillah, yaitu khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ats-tsani yang nomor 2. Wa awwalu man luqiba bi Amiril Mukminin, dan awalnya orang yang dijuluki man dengan Amiril Mukminin. Qala Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu taala, i'lam, ketahuilah rahimakallah, mudah-mudahan merahmati kepadamu siapa Allah, amin ya rabbal alamin, annahu akan sungguhnya perkara, qad nazalat ayatun qur'aniyatun, sungguh turun apa ayat qur'aniyah tadullu yang menunjukkan ayat ala fadli Umar, atas keutamaannya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, wa ayatun ukhar, dan ayat-ayat yang lain nazalat muwafiqatan li ra'yih, yang turun ayat saleh sesuai li ra'yi, akan pendapatnya Sayyidina Umar, wa ijtihadih, dan ijtihadnya Sayyidina Umar. Wa min al-ayatil ad-dallati ala fadlihi radhiyallahu ta'ala anhu qauluhu ta'ala, maka yaitu sebagian dari ayat yang menunjukkan atas keutamaannya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, adapun firman Allah ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Nazalat, turun apa ini ayat fi islami Umar, di waktu Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, aslamah, masuk Islam Umar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 33. Aslamah, masuk Islam ma'an Nabi, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam 33. Siapa? 33 rajulan, laki-laki, wasittu niswatin, dan 6 apa? Perempuan. Telok tambah 6 berapa? 39. Tsumma aslama Umar, kemudian masuk Islam siapa? Umar radhiyallahu taala anhu. Fakamulal arba'un bislami, maka sempurna siapa 40 atau 40 orang diislami sebab Islamnya Umar. Gampang. Umar orang keberapa yang masuk Islam? Orang keempat? 40. Itu diingat sejarah. Ujak kunjeriya. Harus itu. Harus tahu, dan yang tahu itu santri. Mau diberi santri siapa? Dapatnya anu ada. Santri tua, tak usah beri santri sebagai pondok. Saya ngaji loh santri. Ibnu Mas'ud adalah orang ke-6. Ada yang mengatakan ke-7. Abdullah bin Mas'ud. Orang pertama alat itlaq masuk Islam siapa? Lah, Siti Khadijah. Sebelum Abu Bakar, Khadijah dulu. Tapi masyhur dengan sebutan dari perempuan. Bukan hanya dari perempuan, alal itlaq Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena yang mendampingi Nabi, Sayyidina Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bertemu dengan Abu Bakar, Khadijah dulu. Kenapa kamu? Dathiruni, zammiluni. Nah, kemudian orang kedua yang masuk Islam siapa? Enggak, yang orang yang kedua alal itlaq. La, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, karena dia masih budak kecil, ada di rumah Kanjeng Nabi keluar masuk. Dia masuk Islam dulu, nomor 2 setelah Khadijah. Baru setelah itu Sayyidina Abu Bakar, baru itu Sayyidina Ali. Baru setelah itu yang lain, di antaranya Sayyidina Bilal. Jadi yang ke-6 katanya Abdullah bin Mas'ud. Yang ke-40 Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa qila innahu takmilatu 40 rajulan wa 11 imra'atan. Dan dikatakan sungguhnya Umar yaitu sempurnanya 40 laki-laki dan 11 perempuan. Berarti kenapanya mana? Orang ke-52. Tapi yang kempang ingat nomor 40 lah. Fanzalallahu ta'ala, maka menurunkan siapa Allah Ta'ala akan ayat, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, cukup kepadamu, mencukupi kepadamu siapa Allah, wa man, dan orang ittaba'aka ikut man kepadamu minal mu'minin, daripada orang mukmin. Man ini siapa? Sebagian ulama mengatakan adalah Sayyidina Umar. Subhanallah. Cukuplah Islam ini kuat dari Gusti Allah karena pada Sayyidina Umar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allah, yaitu berdoa Rasul kepada Allah, ayyu'izzal
yu'izzal Islam bih, akan memuliakan, menjayakan Allah akan Islam bihi dengan Umar. Wa minha qauluhu ta'ala, dan yaitu sebagian dari ayat ataupun firman Allah Ta'ala, aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Nazalat turun ayat fi Umar wa fi Ubay wa fi Abi Jahal, dan di dalam Abi Jahal. Wa qila fi Hamzah wa Abi Jahal, dan dikatakan di dalam Hamzah dan Abi Jahal. Apa? Man kana maitan fa ahyaynahu, orang mati hatinya dihidupkan, dan waja'alnahu lahu nura, aku jadikan untuk dia akan nur yamshi bihi, yang nur itu berjalan bersama dia finnas. Siapa dia? Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah. Kaman mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharij minha, yang satunya ada di dalam kegelapan, dia tidak keluar dari kegelapan. Abu Jahal. Aw man kana maitan, ini dia. Apakah adapun orang yang ada man, yaitu mati, fahyainahu, maka menghidupkan aku akan man, waja'alna lahu nura, dan menjadikan aku bagi man akan nur yamshi bihi, yang berjalan man bihi dengan membawa nur fin nasi, di antara manusia. Kaman, yaitu seperti orang mathaluhu fid dhulumat, yang adapun umpamanya man fid dhulumat, yaitu ada dalam kegelapan, laisa, yang tiada man bi kharijin, yaitu tidak keluar minha dari ya, yaitu keluar minha dari ya dhulumat. Ada dua orang sama-sama gelap dulunya, tapi yang satu dikeluarkan oleh Allah dengan cahaya Islam, yang satu tetap gelap sampai mati. Sayyidina Umar dengan Abi Jahal. Jadi dalam hadis yang terkenal itu, Nabi SAW berkata, Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain, ya Allah, jayakan Islam, muliakan Islam dengan salah satunya dua Umar, Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham adalah Abu Jahal. Tapi ada dalam satu riwayat lain, Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab, secara ta'yin. Waqila, dan dikatakan fi Ammar bin Yasir wa Abi Jahal, wala mani'a minal jam'i, dan tiada larangan di dalam mengumpulkan fil jami' minal jami', daripada semuanya. Amal ayatul lati ja'at muwafiqatan li ijtihadi Umar, adapun ayat-ayat yang datang ayat muwafiqatan alaihi, sesuai akan ijtihadnya Umar, wa ra'yi, dan pendapatnya Umar radhiyallahu anhu, faqathiratun, maka itu sangat banyak. Hatta qala Ali bin Abi Thalib, sehingga berkata siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, inna lil Qur'ani la ra'yan min ra'yi Umar, sesungguhnya yaitu pada Al-Quran la ra'yan, sungguh apa pendapat, min ra'yi Umar, daripada pendapatnya Umar radhiyallahu anhu. Ijek ada Sayyidina Ali menibah. Poh, ongko ini dalam Al-Quran roh. Pendapat Sayyidina Umar sing arwah iku. Sebagian roh. Jadi Sayyidina Umar berpendapat sebelum turunnya ayat. Ayat turun, Sayyidina Umar jangan pernah ngucap karo jare. Subhanallah. Akhraj Ibnu Asakir, mengeluarkan akan hadis siapa Ibnu Asakir, minha, yaitu sebagian dari ayat ayatul hijab, hina qala Umar, adapun ayat hijab ketika berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, yadkhulu ala nisaika albarr wal fajir, masuk atas istri-istrimu siapa orang baik dan orang tidak baik. Falau amartahunna yahtajibna, maka seandainya menyuruh kamu hunna akan nisa, yahtajibna, hale berhijab mereka nisa. Fanazalat ayatul hijab, maka turun apa? Ayat hijab. Bermaksud aku akan ayat wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wajtama'a, dan berkumpul nisaun Nabi, siapa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ghirah, di dalam al-ghirah. Apa namanya? Cemburu. Jadi istri Nabi pernah cemburu secara berjamaah. Cemburu salut. cemburu. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Asa rabbuhu, mudah-mudahan Tuhannya Muhammad, in talaqakunna, jika mentelak Muhammad, kunna akan kalian, ayyubdilahu,
yaitu memberi ganti Rabbu akan Muhammad azwajan, akan istri-istri khairan yang lebih baik minkum dari kalian. Ini perkataannya Sidra Omar, ternyata turun seperti itu, jelas pas. Fanazalat, maka turun ya ayat. Jadi ketika cemburu berjamaah, Sidra Omar berkata, muka-muka Gusti Allah apa yang gantes lebih bagus ke kanjeng Nabi mun beun rek pi rajin-rajin kanjeng Nabi pas ngaji dekat menoloh. Subhanallah. Boh putrana tibi Sayyidah Hafsah man andi salah ben kanjeng Nabi beni ebela ben Sidina Umar. Kikirin mare-mare tuh kan ini pernah berselisih ban Siti Aisyah Siti Hafsah padahal satu kubu. Benar apa ban? Benar apa ban? Ingki cak Siti Aisyah sakak dito ping ba anja alapan mun ka Aisyah ping ban sampai timbang Aisyah habibatul Nabi, istri Nabi yang paling dia cintai, ban siapa? Hafsah ban. Aisyah putran Sayyidina Abu Bakar, ban tahu ka Abu Bakar, ban reanan Umar ping ban dimma ban Umar bin Abu Bakar ban tak mikir jadi engkau tidak apa-apa timbang Abu Bakar, ban tidak apa-apa timbang Aisyah. Saya enggak jadi semak Aisyah ban malai kesenengi ban kajeng Nabi. Engkau sahabat di mapas mun pah ban telak ban kajeng Nabi. Tidak Umar. Subhanallah. Tak pontong jadi matur. Walamma istasyara sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi qassatil ifki, dan ketika minta pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu akan sahabat-sahabatnya Nabi fi qassatil ifki, di dalam kisahnya, di dalam kisah bohong. Qala Umar, maka berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, ketika hadisul ifki Siti Aisyah dikabarkan berselingkuh. Siti Aisyah dikabarkan berselingkuh dengan siapa? Sofwan. Jadi Sofwan kata datang kena. Jantan kedu. Kamu tadi make Sofwan. Serah ke Sofwan. Siapa ke Sofwan? Cisahwan. Oh, Cisahwan iki. Kan saya tahu. Jadi mon emature Sofwan titi Sahwan. Langku. Jadi ketika itu dikabarkan selingkuh. Kanjeng Nabi berdoa tidak ada yang lebih menyakitkan keperasaan kanjeng Nabi melebihi peristiwa ini, kabar hoak ini. Hadithul ifki maknanya kabar hoak. Jadi kanjeng Nabi songkan sampai musyawarah ka sahabat-sahabat sepuh. Napa perkataannya Sayyidina Umar waktu itu? Qala Umar radhiyallahu anhu, man zawwajakaha ya Rasulullah? Siapa yang menikahkan ha akan Aisyah ya Rasulullah? Siapa yang menikahkan mankah kepadamu ha akan Aisyah ya Rasulullah? Kanjeng Nabi semenikah ajunan sareng Aisyah pasira. Qala, berkata Nabi, Allah Ta'ala, panika Allah Ta'ala. Lakar pakon nanten kuli Sayyidina Umar kangkui menikahi Siti Aisyah. Qala, berkata Umar, afatadunnu anna Allah dallasa alaika fiha? Apakah mengira engkau anna Allah, akan sungguhnya Allah dallasa, yaitu menghinakan Allah alaika atas engkau fiha lim Aisyah? Subhanaka hada buhtanun azim, maha suci Allah, hada adapun ini buhtanun, yaitu fitnah yang besar. Semakon panjenengan pesera kanjeng Nabi. Gusti Allah makon ajunan ngabin Siti Aisyah. Katina apa ajunan ka itu kanjeng Nabi? Mun apa ajunan ki nyangka Gusti Allah ka itu salah dalam masalah ka itu. Tak mungkin Gusti Allah makon ajunan ngabin Siti Aisyah pas Siti Aisyah pas nikah. Tak mungkin. Nikah pun sebaik-baiknya wanita nikah. Padahal nikah kubu lawan putrinya ini. Tapi dalam perkara hak tetap hak. Nih ke orang, mun orang zalim, cek kunik bini, telak mari.
Ceki bada silain rajin sama dia. Punten. Sidina Ali pernah sini. Sidina Ali termakan sedikit fitnah karena sangat mencintai Nabi. Ditanya ke Sidina Ali mereng datang habis ke kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Ni bini banyak bini Siti Aisyah. Ni bini banyak ya Rasulullah. Jon sakit jan songkan kanjeng Nabi. Waktu itu aduh ma'ali ngojak adai. Sidina Ali ceeman nak kanjeng Nabi. Dari besarnya cintanya beliau kepada kanjeng Nabi. Ben Sidina Umar, makin tinggi. Gusti Allah sih makon ajunan Nabi Siti Aisyah, tak mungkin Siti Aisyah sedikit. Gusti Allah tidak akan memilihkan perempuan untukmu kecuali itu yang terbaik. Mereka mirip cara tanah serah aban si Imam Malik ke Anas telepon tapi lain, tapi mirip dalam persepsi kalimat Allah. Jadi ke Anas nikah beda tabar nih bini ke Anas biar tak raja beda engki beda nyaman serah Fatimah ongki potran serah potran fulan istihoroh tak ningku ke Anas tentang tahu sagul istihoroh hasilnya fokus istihoroh nih tore tengku galuh tan tahu sah tore pakapin ke Anas gontong. Malam pertama masuk ke kamar, ternyata rajinnya si istikharah fokus, jalan, mak jalan tang gini ya, jalan, akar tek, ya Allah, mak jalan, si bini pinter, cerdas, apa ajunan, mak tekekin ngabes abdina punan celang. Tak nyawa ajunan kak dintoh si abi ini abdina lastari istikharah iki iya kok mari istikharah katina apa kasokan Gusti Allah engkau istikharah bener cek bagus bener cek bagus dengan istikharah engkau tidak tapi pakai celeng jangan hah? Bener kata aku nih celeng pas si bini aja ajunan istikharah bagus pon apa ajunan ki bengal yang kasalah ke Gusti Allah bahwa abdi nak itu tak bagus uyongku mayuka mayuka itu jangan. Tapi nyaman perasaan tidak bisa dipungkiri. Kelakuna datang boleh. Jalan melolong. Akhirnya untuk membuang perasaan itu ke Anas Amit Asafir adakan. Engkau antara adakan. Tak bisa. Keperasaan TV adakan. Jadi ban mun hamil andi anak nyamain Malik. Mangkat atakan bani pas sebulan dulu tahunan pahitin nama itu jangan gitu sampai bertahun-tahun puru Paleman Madinah pun Allah asal Romanuan teti 15 Roma asal kasak Roma kun lema teti segemi Roma rami numpak ke Madinah sunnah datang musafir ke Anas dia langsung ke masjid. Lebih sangat tahu nih Tina rajin tapi sampai rajin beli bahan akeh iya bahannya melepas sama orang Madura dari Polan melepas apa melepas saat telokan innalillahi wa sampai sebini ke Anas masuk masjid sholat sunnah ketika sholat sunnah bersuara anak-anak kini murok macam hadis nih masjid mereka apa jang norok ngaji masa anak sabar dan cek gendengnya alim akhirnya umur 9 tahun sudah baca hadis Nabi SAW dikelilingi masyayikh enggak tangga rekan manusia ini bercecang lestari kini keluar yang ke Anas
yang buat assalamualaikum antamin sampean pesir jong guna malik kak mah compon sampean kasak kan kasak bobo mak kasar tang dengkor ya mah gula norong pian tapi gula tadi reng sekolah ke gula ki ajalan nantak memang iya tidak gula norong depak tepak kalah abang awas ya Allah antos kantoh gula ki anu ki matur ke umi dia boleh ke umi ya tamu ya datang tamu selambak ngocak dah iya adik kau dah kayak gula kalau pain kau dah datang ki masuk assalamualaikum mi waalaikumsalam apa malik bertamu mi terbun sekali tu aduh jong jadi apa dah banjong marah habis nah mari kini ke pas dah tak padang celang karena sejelang nikah mengeluarkan mawar saya padang mawar nikah jadi namanya celang balik engkau adik malik kau lah subhanallah ونزلت كذلك في ضمن الآيات التي في برات عائشة رضي الله عنها, maka turun ayat kadzalika seperti itu di dalam dimnil ayat, kumpulannya ayat-ayat allati fi barati Aisyah, yang di dalam mensucikan Aisyah radhiyallahu anha. Wajah fi sahih, dan datang di dalam hadis sahih apa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu berkata Nabi kepada Umar radhiyallahu anhu, malakiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik, malakiyaka tak bertemu kepadamu asyaitanu siapa syaitan salikan hanya berjalan fajjan akan satu gang illa kecuali salaka menjalani syaitan fajjan akan gang ghairu fajjik selain gang kamu. Artinya jalan fajjan ini jalan kecil. Artinya dia mengaji Nabi Sidina Umar setan ni ketakok kesampian. Setan ni ketakok kesampian. Empian mulai jalan lebar kantor ni kan. Setan aja dari lebar kantor. Mah benar-benar nyari pemburuan setan. Sampai setan si takok. Sampai setan takok. Awas, saya ingat kiai karo saya semua orang nasi gondrong karo kang ucap. Ini setan saja takut, apalagi kita. Alhamdulillah, tidak boleh itu, tidak boleh. Tapi alhamdulillah makin insyaallah membaik. Figur besar. Gula alhamdulillah lagi kan hikmah, bukan alhamdulillah orang enggak rontan. Alhamdulillah hikmah gula orang gini kan nyare. Nas atau teks yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar adalah orang tampan. Sari pun bulu kitab kebiut Tabaqat Ibnu Sa'ad, kitab nikah, kitab akhir mengkini bahwa kana abyadul laun, putih Sayyidina Umar ini. Orang putih ganteng, orang Arab. Gula kebay status lambat dengan Facebook untuk anu nikah supaya umat, bukan untuk berlebihan orang, supaya umat tidak gampang bocor lisannya mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada sahabat, apalagi setingkat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah tampan. Mak kata aku setan mun tampan. Beh. Orang celeng rokan jan setan banyak. Tak kata aku ini kancah. Benih masalah ropa kata aku setan. Bahaya. Ada Habib Taufik Pasuruan pas juga salah hari yang kurang caca karena hati-hati kalau orang-orang soleh, apalagi ini bukan sebatas orang soleh. Kita ini kekurangan baca sejarah dan pengetahuan tentang sejarah dan biografi sahabat dan solehin. Saya ke hayatus sahabah tak pete maus, tak uning ke sahabat, banyak santri tak uning, sehingga mohon maaf condong kita ini lebih memuliakan wali-wali yang ada di Indonesia ketimbang para sahabat. Kelas, apalagi sekelas Sayyidina Umar. Pak sepuran lah benih cangkulang nih kan perkara hak pas paudi saja na wali songo
Pas paudi Sayyidina Umar, kama wali songo. Tempang Sayyidina Umar. Nika benih kalam jangkolang tapi kalam hak. Wali songo guru nagulaban sambian tapi kita tidak mengenal Islam tanpa mereka. Tapi tadi pada tempang Sayyidina Umar dari kamam pian oning. Ini ke madhab ahli sunnati wal jamaah. Madhab ahli sunnah wal jamaah. As-sahabah kulluhum udul. Pangkatnya sahabat semua di atas tabi'in. Semuanya di atas tabi'in tanpa tebang pilih. Masalah nikah madhab kita. Masalah kulaku iswarga nikah pakata seben Gusti Allah ni urusan. Tapi itikat kita harus bahwa sahabat semuanya tinggi nilainya. Napa oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wali kutub setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Belum ada Abdul Qadir Jalani, Abil Hasan Asy-Syadzili, Tijani dan lain sebagainya. Sayyidina Umar kutub raja pun. Mana yang lain? Nah, kenapa biografi itu enggak diangkat? Harus diangkat hayatus sahabat itu. Sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Kita kehilangan figur. Seakan-akan pas seneng Indonesia jauh lebih mulia daripada tapi entan kene udah kun suud dan aku dari kan. Kemudian entan. Kenapa kita kurang pengetahuan tentang beliau-beliau yang di atas? Seperti para sahabat itu. Wa fi riwayatin inna syaitana la yakhafu minka ya Umar, sungguhnya syaitan itu sungguh takut ya syaitan minka darimu wahai Umar. Wa kana radhiyallahu anhu syadidal khaufi min Allah, dan ada Umar radhiyallahu anhu syadidal khaufi itu sangat takut dari Allah. Qawiyar raja, sangat kuat berharapnya, rajaknya, hatta kana khaufu wa raja'uhu, sehingga ada apa takutnya Umar dan rajaknya Umar, kajanahi tairin, yaitu seperti dua sayapnya burung fil i'tidal, di dalam keseimbangan. Fakana yaqul, maka berkata Umar radhiyallahu taala anhu, law nada munadin fis sama, jika memanggil siapa tukang memanggil di langit, seandainya ada pengumuman dari atas langit, la yadkhulun nar illa rajulun wahid, tak akan masuk akan surga neraka, tidak akan masuk akan neraka illa rajulun wahid, kecuali satu orang. Enggak saya masuk neraka kun ke seorang dan malaikat. La khiftu, maka sungguh takut aku akan harus ada aku anak aku. Yang tidak pula takut saya nggak Umar luar biasa takut. Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman nikah sahibu asrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-munafiqin. Hudzaifah ibn al-Yaman singantongin nama-nama orang munafik langsung dirilai sana kanjeng Nabi. Yang berkanjeng Nabi toto cek kepada ke sahabat bayi arwah munafik. Kepada bersidina Hudzaifah lastarena kanjeng Nabi seteh guna oning iparingin oning sareng kanjeng Nabi harfan syakhsan fardan saya rah si munafik nih kan. Sidina Umar terkerja, Hudzaifah engkau masuk apa aja? Punten, walhamdulillah. Saking dari tako, benih bang ocak, ya kok tak ya. Ini Sayyidina Umar, khaufnya luar biasa. Engkau masuk apa aja? Punten Sayyidina Umar, punten. Marah sapaan kembali? Oh no, tak bisa Sayyidina Umar. Ndak remeh, tak paling lagi. Sareng kanjeng Nabi, tak buka. Baik. Gula terus tanya ke sampean. Amilatan gula pejabat negara ni kan sesemak ben gula semua nafek berde setong seranya aman tahu lagi berde kereta kasih Sayyidina Umar bangki pecat dari Sayyidina Umar kan aku firasa bahasa tak mereka kioning walau nada munadin, dan jika memanggil siapa orang yang memanggil, la yadkhulul jannata illa rajulun wahid, tidak akan masuk akan surga kecuali satu orang, la rajautu, maka sungguh berharap aku akan ada aku anak aku, ayah itu aku semasuk surga kun ke seorang
Tina mau kefurang kok. Dari saking santan pangarep ah. Aten mun santa pangarep, malah kadu santa iya deh. Jadi menikun rap ngarep melolo, rap ngarep tanpa amalnya man toman nih. Taman nih. Angan-angan itu hayalan. Qala Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu falamma kana nida li salati subhi, maka ketika ada panggilan untuk salat subuh, kharaja Umar, maka keluar siapa Umar ilan nasi kepada manusia, yu'addinuhum, yang memberitahu Umar akan mereka bisolah akan salat, wa ana hali adapun aku fi musallaya, yaitu ada di dalam musalla aku, tempat salat aku di masjid maksudnya. Waqad ittaja'alahu adullah Abu Lu'lu'ah, dan sungguh ittaja'ah makna tidur miring, ini tidur lahu untuk bagi Umar adullah, atau ini ittaja'ah dimaknakan mutaaddi dengan harful jar yang sudahnya. Waqad ittaja'an, sungguh ittaja'ah merobohkan, matedung lahu kepada Umar siapa aduwullah, musuhnya Allah, Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah namanya. Fadarabahu, maka memukul Abu Lu'lu'ah hu akan Umar bisikin, dengan apa sikin? Todi, dengan pisau. Ta'anatin, akan banyak-banyak tusukan. Ihdahun min tahti suratihi, adapun salah satunya ta'anat, yaitu dari bawah pusarnya Sidina Umar, wa hiya allati qatalathu, adapun ya ta'anah allati qatalathu, yaitu yang membunuh ta'nah hu akan Umar, yang di bawah perutnya ini, karena pas makanan tak bisa neng. Dulu tidak ada operasi sulit, jadi tusukan yang di bawah perut beliau ini yang tidak bisa menahan makanan, tengirom susu langsung keluar susu dah. Fasaha Umar, maka berteriak siapa Umar radhiyallahu taala anhu, yatlubu, halih meminta, artinya memanggil sahih ini, ya Umar Abdurrahman bin Auf, akan Abdurrahman bin Auf, halih mencari akan Abdurrahman bin Auf. Faqalu, maka berkata, huwa adapun Abdurrahman yaitu ini, fasalla bin nas, maka salat Abdurrahman bin Auf bersama manusia, wa qara'a, salat subuh, wa qara'a, dan membaca Abdurrahman bin Auf di dalam 2 rakaat suratain qasiratain, akan 2 surat yang pendek, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Darurat pola sampean, tak darurat pakune ke sini aja. Mun santre kudu banyak apal. Mun parlo se antik roh. Wahtamalu, dan memikul mereka akan Umar, fa adkhaluhu, maka masukkan mereka akan Umar manzilahu, akan rumahnya Umar. Faqala li ibnihi Abdullah, maka berkata Umar kepada putranya Umar, Abdullah, ukhruj, keluar kamu, wandur, dan lihat man, siapa qatalani, yang membunuh, man kepadaku, cong sari cong, siapa nyocong sengkok sematian kok cong. Fakharaja Abdullah bin Umar, maka keluar siapa Abdullah bin Umar. Faqala, maka berkata Abdullah, Abu Lu'lu'ah, yaitu Abu Lu'lu'ah gulamul Mughirah bin Syu'bah, yaitu budaknya Mughirah bin Syu'bah. Faraja fa akhbarahu, maka kembali Ibnu Umar Abdullah, fa akhbarahu, maka mengkabarkan ya Ibnu Umar kepada akan Umar. Faqala, maka berkata Umar, alhamdulillahilladzi lam yaj'al qatli biyadi rajulun yadda'i al-islam yuhajjuni bila ilaha illallah. Adapun segala puji yaitu bagi Allah yang tidak menjadikan Allah qatli, akan terbunuhnya aku, biyadi rajulun, di tangannya seorang yadda'i, yang mengaku rajul al-islam, akan Islam, yuhajjuni, yang akan melawan rajul ini kepadaku di akhirat, maksudnya dengan la ilaha illallah. Oh iya, maknanya secara tidak langsung kafir. Alhamdulillah sematian engkau bani orang Islam, bani ahli la ilaha illallah, tetiku laku nang yajuna Gusti Allah, tak berrepot engkau, tak berrepot ya sih. Bani masalah dunia mun orang ini urus nama ya akhirat menolong. Wa kanat isabatuhu, dan ada kenanya Umar yaumal arbi'a, yaitu di hari Rabu, li arba'in baqiyat min Dzulhijjah, tanggal 4 yang baqiyat tersisa arba dari bulan Dzulhijjah, sanata 23, tahun 23. Wa dufina yaumal ahad, dan dikebumikan Umar di hari Ahad,
wa shalla alaihi dan salat alaihi atas Umar Suhaib. Siapa Suhaib radhiyallahu an? Ruya diriwayatkan anna malakal maut, apa sungguhnya malaikat maut, lamma dakhala alaihi, yaitu ketika masuk malakul maut alaihi atas Umar, sami'ahu Umar wa huwa yaqul, maka mendengar akan malaikat maut siapa Umar, wa huwa adapun malaikat maut yaqul, yaitu berkata malaikat maut. Teti malaikat maut ragu, Sayyidina Umar oning. Semon tutanya apa dah? Sayyidina Umar oning. Pas malaikat maut pasti Abu Dhabi. Hada baitu Amiril Mukminin. Adapun ini yaitu rumahnya Amiril Mukminin, presiden. Ma fihi syai'un ka'annahu al-qabru. Tiada yaitu di dalam hada adapun apa sesuatu pun ka'annahu seakan-akan hadal bait al-qabru, yaitu kuburan. Boh, hari roman presiden dan malaikat maut baik kuburan. Tak ada perhiasan sekali. Malaikat maut menggegak, malaikat menggegak. Bahari ya roman presiden enggak kuburan, tak ada perhiasan, tak ada ria. Faqala Umar, jawaban Sayyidina Umar, ya malaikat maut, malaikat maut, man takunu anta khalfah hakada yakunu baituh. Pasara orang yang sebadah anta setining sampian khalfahu, panika ibu dina Yaman, sebadah sampian anta sampian khalfahu, panika ibu dinman, hakada ingat seperti ini, yakunu bada baituhu pon apa romanaman malaikat maut. Orang mun sadar bahwa ibu dina orang kinikah beda sampian, ya nggak nikah romanaman. Jadi orang satu kaya rumah raja nikah mobil anuan numpuk nikah keng tak sadar atau sering kelopain bahwa ibu dina orang gini ke beri sambian. Duh ya Allah, berat main kan senyawut. Ya Allah, mbak ini kalau nggak nikah ki sementeng tak lupa terus nih kau tu benda ingat. Maka umruhu yauma mata radhiyallahu taala anhu, dan ada apa umurnya Sayyidina Umar di hari yang mati Umar radhiyallahu anhu 63 sana, yaitu 63 tahun kasinnin Nabi, seperti umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma ya anhuma. Wa 'anil Hasan qala adlamatil ard, petang pun apa bumi, lamma qutila Umar, ketika gugur siapa Umar, wafat Sayyidina Umar, petang bumi ini. Masya Allah, pejuang mencanreng NU Madura ketika Ki Jufri berbuat tosetut paten ban sarpin ini kata ada angin sama sekali tayyib. Manuk tidak saya munyi sama sekali, cai pon. Lagi kan pada cerita dan gula dibarin tar kebanggalan, pada saya tanya ke gula dan kasih pun depak ada merelelek ke bungkak. Ah bungkak, iya di sungai bungkak ada ya dia. Ini nale kejupuri se, cocok ban sarpin, petang ban sarpin. Ternyata cai pon kak Saiful sungai bungkak kan datang undangan. Ke Jufri ini kita datang undangan terban supirah kiai pengundang depak ke sungai mau buang air kecil, kemudian mau wudu si pada jaipon tetep ke kini pas anu tapi mari kini kalau pas PKI punya empati boleh ya sehari kawan-kawan. Ketika Sayyidina Umar gugur, adlamatil ard, petang bumi, faja'ala sabi yaqul, maka jadi siapa anak kecil yaqul, hali berkata sabi, ya ummah, nak kena gini ngocak ke kembun, oh ibu, aqamatil qiyamah, apakah terjadi apa kiamat? Me bu, kiamat ya kiamat, mak petang bumi ni kan. Fatakul, maka berkata la ya bunai, enggak, la tidak wahai anakku, walakin dan tetapi kutila Umar bin Khattab,
dibunuh siapa? Umar ibn Khattab. Subhanallah. Nampak bahasa alam dan orang lagi. Nampak disebut apa benar makan bahasa alam? Kode alam. Tidak bertentangan ini dengan perkataan Nabi SAW, inna syamsa wal qamara la yankasifani bi mauti ahad. Tidak. Tapi memang alamnya yang berbicara seperti ini. Oleh karena Sayyidina Umar kan punten, Kanjeng Nabi kasa ada busa nikah ketika Sayyidina Ibrahim sedeh sapa aja ketika beda hal-hal ketika bisa aba tak napa nyaman iman tak toron ka peristiwa tapi langsung aba spontan abadi ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqal kana Umar, ada siapa Umar, hisnan yaitu benteng lil Islam bagi Islam. Fannas, maka adapun manusia yadkhuluna yaitu masuk annas wala yakhrujun, dan tidak keluar ya annas. Fa asbah al hisnu qad hadam, maka jadi apa benteng yaitu sungguh roboh ya hisan. Wannas, adapun manusia yakhrujuna yaitu keluar manusia minhu dari Islam wala yadkhulun, dan tidak masuk mereka. Radhiyallahu taala anhu warḍah. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.